Halo Galvers, kembali lagi bersama gue Fatimah Tiusalah di channel Ungu Film. Gimana puasanya? Apakah full atau udah ada yang bolong? Yang jelas Kang Nuli sama gue ada bolongnya ya. Kalau editor kayaknya ada sih. Masih belum capek bahas misteri-misteri ringan, kita lompat lagi ke negara Eropa, tepatnya di Irlandia. Film ini berjudul Vivarium yang rilis di tahun 2019, menceritakan sepasang pacar yang niatnya nyari rumah, tapi malah terjebak sampai akhir hayatnya. Lah kok bisa? Penicillin kan? Mari kita sikat. Awal film dibuka dengan perilaku seekor bayi burung kukuk di sekitar sekolah TK. Kita kenalan sama salah satu gurunya bernama Gemma. Selesai ngajar, Gemma didatangi seorang ibu dari muridnya untuk segera nyari rumah. Keburu harga rumah naik cenah. Waktu Gemma mau masuk mobil, dia menghampiri seorang anak perempuan yang nemu bangkai anak burung. Gemma ngasih perhatian ke bocahnya kalau alam memang sekejam itu. Tak lama anak itu pergi karena udah dijemput. Gemma dikerjain oleh pacarnya bernama Tom dari atas pohon. Tom turun, mengubur dan mendoakan anak burung tadi. Dengan mobil pinjaman, Gemma dan Tom pergi bareng ke kantor agen perumahan yang bernama Yonder. Mereka ketemu sama salesman bernama Martin. Oh Martin! Mana si Martin nih? Martin! Sebagai orang yang jualan properti rumah, Martin promosiin Yonder sebagai tempat yang ideal, terutama harganya. Dari kata-kata dan perilakunya sih agak mencurigakan ya. Tapi yaudahlah, kita lihat-lihat dulu. Siapa tahu cocok. Boleh. Selamat datang di Yonder. Mata akan dimanjakan oleh di mana sepanjang perjalanan rumah punya desain yang sama semua. Martin ngajak keliling Gemma dan Tom dari ruang tamu, dapur, kamar utama, kamar anak, sampai taman belakang. Saat Gemma dan Tom asik sendiri, mereka nggak sadar kalau Martin udah pergi duluan. Ya udah deh, mereka juga ikut pergi dari perumahan itu. Sekali muter, dua kali muter, lama-lama mereka mulai kebingungan mencari jalan keluar. Ujung-ujungnya, mereka balik lagi ke rumah nomor 9. Gitu aja terus sampai malam datang dan bensin mobil habis. Gemma dan Tom terpaksa nginep di rumah itu semalaman dan makan minum yang udah tersedia di dalam rumah. Pagi harinya, Tom naik ke atap rumah untuk mencari jalan keluar dari perumahan Yonder. Tapi yang dia dapatkan hanya rumah berjejer tanpa ujung. Gak mau mengkhawatirkan pacarnya, Tom ngide lagi untuk mengikuti arah matahari. Mereka melewati rumah ke rumah, melompati pagar hingga malam hari. Alhamdulillah, mereka menemukan rumah berpenghuni. Tapi bohong. Mereka lagi-lagi kembali ke rumah nomor 9. Mental Tom sedikit kena nih. Dia nekat bakar rumah dan beralasan ke Gemma kalau dia cuma ngirim sinyal bantuan asap. Gak mungkin kan orang lain pada diem melihat rumah kebakaran. Di seberang jalan, Tom capek dan tidur di pangkuan Gemma. Begitu juga dengan Gemma yang ikutan tidur. Kabut tebal menyelimuti perumahan itu di pagi hari. Gemma bangun dan melihat ada kotak kardus di tengah jalan. Pas dibuka, ada seorang bayi laki-laki. Di kardusnya ada tulisan Raise the child and be released. Artinya apa Bang Messi? Atau besarkan anak ini dan kalian bebas. Kabut perlahan menghilang, menunjukkan kalau rumah nomor 9 yang dibakar Tom semalam masih utuh, gak ada bekas kebakar. Waktu berjalan dengan cepat. Sudah beberapa bulan Tom dan Gemma tinggal di rumah nomor 9 itu sambil ngasuh anak dari kardus yang udah seumuran SD. Ya, kalian gak salah dengar. Dalam beberapa bulan aja, bocah yang kita panggil Ben ini udah tumbuh segede itu. Pagi ini, Ben datang ke kamar Tom dan Gemma, lalu meniru persis perkataan Gemma dan Tom. Ben minta diukur tinggi badannya, lalu main-main sendiri. Sedangkan Gemma dan Tom saling menguatkan dalam kondisi yang gak jelas ini. Puas main, Ben teriak kencang. Gemma dan Tom pun ikut sarapan bareng. Abis sarapan, Gemma naruh box kiriman di tengah jalan. Bersama Tom, mereka nungguin kurir yang ngirim dan ngambil box makanan. Mereka ngomongin Ben yang 24 jam memperhatikan apapun yang mereka lakukan. Biar syahdu, Gemma bikinin Tom kopi sedangkan Tom nyebat di luar. Saat Tom buang puntung rokok di halaman, rumputnya bergerak sendiri. Merasa ada sesuatu di dalam tanah, dia menggalinya dengan beliung. Walau tekstur tanahnya aneh, tapi kayak bukan tanah gitu. Gemma yang bawa kopi jadi ikutan bantuin Tom. Kegiatan dadakan itu bikin mereka baru sadar kalau kardusnya udah hilang. Tom gak peduli, dia merasa bakal nemu jalan keluar lewat bawah tanah. Dia gali tuh sampai seharian. Malam harinya, Gemma heran sama ayangnya yang segitu gila-gilaannya gali tanah. Ya biar Gemma gak overthinking, Tom pun menanam padi biar subur. Saking asiknya, Ben memperhatikan mereka dari balik pintu. Gue ngebayangin Ben praktekin kegiatan cocok tanam Gemma sama Tom di esok harinya sih. Sus anjir. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullah, astaghfirullah. Hari-hari masih berjalan seperti biasa. Tom masih terobsesi gali tanah, Ben main-main sendiri, dan Gemma yang ngurusin rumah sambil ngegalau. Capek main, Ben iseng-iseng menyalakan TV yang menyiarkan gambar pola yang aneh. Mungkin karena kurang hiburan ya, jadi Ben pun menontonnya. Gemma bosan tiduran di rumah, jadi dia ganti suasana tidur di mobil. Tom ikutan rehat di dalam mobil. Iseng-iseng, Gemma nyalain radio di mobil yang masih berfungsi. Untuk melepas stres, Gemma dan Tom joget-joget di luar. Lah si Ben ini ikut-ikutan joget bareng. Udah gitu, dia nyenggol Tom sampai jatuh dan palanya Tom kepentok trotoar. Tom emosi lah. Dia menjatuhkan Ben dan masuk ke rumah. Yaelah Cil, ngerusak kesenangan orang wae lu. Malam makin larut. Gemma ngurusin Ben untuk siap-siap tidur. Dia ngasih perhatian ke Ben kalau kadang orang itu butuh waktu untuk sendiri. Gak yang nempel mulu kayak perangko. Lah baru aja ditinggal bentar, Ben tiba-tiba teriak kenceng. Gemma menyuruh Ben diem dengan agak kasar. Teriakannya sih berhenti, tapi Ben meniru perkataan Tom dan Gemma. Emang random Ben aneh bocah ini. Kelar ngurusin si bocil, Gemma persiapan tidur. Dia pengen minta jatah ke Tom, tapi Tomnya nggak mau karena kecapean. Aduh, sabar ya Mbak, pasti rasanya agak nggak enak gitu ya. Kok lu tahu sih? Enggak, gue nggak tahu. Gue nggak tahu, maksudnya kayak ya gue menerka-nerka aja sih. Apa iya? Hari-hari masih terlihat seperti biasa. Entah udah berapa bulan mereka di situ. Tom gali-gali seperti biasa sampai malam, sambil ngecek suara aneh yang terdengar dari bawah tanah. Abis ngegali, dia mendengar Ben ngomong sendiri nggak jelas di kamarnya. Mau dilabrak, tapi ntar yang ada malah emosi. Yaudah tuh anak dibiarin deh. Tengah malam, Tom terbangun karena mendengar suara dari lantai bawah. Lah si bocil Ben lagi-lagi nonton TV siaran gambar pola yang aneh lagi. Tom mematikan TV-nya, tapi dinyalakan lagi sama si Ben. Gemma sampai merebut remote-nya, tapi Ben balik merebut remote. Gak mau ambil pusing, Tom dan Gemma balik lagi ke kamar, ninggalin Ben yang nonton TV sendirian. Udahlah, selalu aja lah Cil. Di suatu pagi, Gemma memberi makan Ben, sedangkan Tom lagi bikin roti panggang. Tom mulai muak ngurus bocil yang setiap hari teriak buat minta makan. Dia mengambil mangkuk sereal Ben dan melemparnya ke dinding lalu mengurung Ben di dalam mobil. Gemma berniat menghentikan perbuatan Tom, tapi dia malah ikut dibentak. Mau sampai kapan ngurusin bocil yang gak normal itu? Biarin aja Ben teriak-teriak noh. Sekalian aja noh diambil sama yang ngirim Ben. Siapa tahu kan mereka jadi dibebasin kan? Atau bisa jadi lebih buruk sih. Sebagai calon ibu, Gemma gak tega ngebiarin bocil dihukum seberat itu. Ya elah, dia merebut kunci mobil dan membebaskan Ben. Tom kecewa dengan keputusan Gemma yang lebih memilih anak gak jelas itu dibanding ayangnya sendiri. Sejak saat itu, Tom dan Gemma hidup sendiri-sendiri. Tom melanjutkan penggaliannya sendiri, sedangkan Gemma makin deket sama si Ben. Pasangan ini bahkan gak mau tinggal satu rumah. Parah sih, cuma karena seorang bocil yang gak jelas hubungan orang jadi bisa retak. Kalau dilihat-lihat, tujuan Gemma akrab sama si Ben ya biar punya koneksi. Siapa tahu nih bocil bisa keluarin mereka berdua dari perumahan gak jelas ini kan. Tapi di sisi lain, Gemma sering gak tega ngeliat Tom hidup sendirian dan masih ngegali tanah setiap hari. Lagi mana enggak, Tom sampai tidur di dalam lubang tanah buatannya. Nah, suatu pagi, Gemma baru tahu kalau Ben hilang. Dia ngide untuk nyari Ben keliling perumahan, walaupun kita tahu itu sia-sia. Dicari tuh sampai malam. Ternyata bocilnya udah pulang. Gemma pinjem buku merah yang dibawa Ben yang entah abis dari mana. Malamnya dibaca tuh, tapi isinya aneh banget dah. Apaan tuh? Hurufnya kayak bahasa alien dan ada beberapa gambar penjelasannya. Termasuk gambar pola yang Ben sering lihat di TV, itu ada penjelasannya. Tapi kayaknya cuma Ben yang tahu itu tulisan apaan. Tom tidur di dalam lubang dan kondisinya mulai drop. Sedangkan Ben nonton TV siaran aneh. Gemma nyamperin Ben dan nanya-nanya apa yang Ben lakukan dan siapa yang dia temui hari ini. Karena Ben gak boleh ngasih tahu, Gemma akhirnya mancing Ben untuk meniru orang misterius ini. Lehernya si bocil ini malah membesar kayak katak dan bersuara aneh. Ngeri banget deh. Skip lagi di waktu ketika Ben udah tumbuh jadi pria dewasa. Entah udah berapa lama mereka di perumahan ini. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ben jadi makin pintar baca perasaan orang yang bikin keberadaannya jadi dominan di rumah ini. Gemma membuatkan sarapan untuk Ben, lalu untuk dirinya dan juga Tom. Dia masuk ke kamarnya dan sarapan bersama Tom. Kondisi Tom makin memburuk dan nafsu makannya makin berkurang. Sampai-sampai Gemma harus memandikan Tom. Selesai ngurus Tom, Gemma siap-siap pergi. Begitu juga dengan Ben. Gemma tuh masih pinisirin kemana Ben pergi. Acara kucing-kucingan ini udah berlangsung lama. Ben ngilang dan Gemma gak tahu kemana Ben pergi. Kalau didengerin lewat headset, memang ada yang aneh sih. Jadi gue yakin editor bingung anehnya di mana dah. Acara kucing-kucingan Gemma berlangsung sampai malam. Begitu juga dengan penggalian Tom. Setelah sekian lama, Tom menemukan sesuatu di bawah tanah. Dia malah menemukan kantong beserta mayat. Auto naik tuh Tom saking paniknya. Mana Gemma pakai acara tersesat pula. Tom mengeluarkan sisa tenaganya untuk mencari Gemma. Akhirnya Gemma kembali pulang. Tapi sayangnya kondisi Tom mulai memburuk. Mereka berniat masuk ke dalam rumah, tapi malah dikunci dari dalam.
Parahnya lagi, Ben cuma liatin mereka dari dalam dan balik nonton TV. Gemma dan Tom terpaksa tidur di dalam mobil sampai pagi hari. Kondisi Tom makin parah. Gemma gedor-gedor rumah memohon ke Ben. Lah dengan enaknya, si Ben bilang kalau Tom sudah saatnya dilepaskan. Gemma masih gak ngerti maksudnya. Tapi Mas Tom ngapain dibiarin tiduran di trotoar? Gemma nemenin Tom di trotoar sampai sore. Sebagai permintaan terakhir, Tom dibiarin sebat. Sambil nungguin waktu ajal, buset. Tom dan Gemma nostalgia zaman pacaran. Sampai pada akhirnya, Tom akhirnya menembuskan nafas terakhirnya. Ben pulang membawa sebuah kardus yang berisi kantong mayat untuk Tom. Gemma shock lah, tapi mau gimana lagi? Dengan entengnya, Ben memasukkan Tom ke kantong mayat dan dibuang ke lobang. Gemma gak bisa ngomong apa-apa lagi, karena cepat atau lambat, nasibnya akan sama seperti Tom. Pagi harinya, Ben keluar rumah dan hendak pergi ke suatu tempat. Gemma yang udah bangun ngambil beliungnya, keluar dari mobil dan hendak membunuh Ben. Ben panik. Dia mengeluarkan suara aneh, merangkak, dan membuka trotoar pakai tangannya lalu masuk ke dalam salah satu ruangan. Bentar. Oke. Dikira trotoarnya karpet kali ya. Gemma ikut menyusul masuk walau rasanya agak aneh ya ngeliat ada ruangan di bawah trotoar. Dia masuk ke ruangan yang Ben masuki. Tapi dia malah menemukan bocil mirip Ben lagi nonton TV. Gemma menemukan beberapa orang yang bernasib sama dengan dirinya terjebak di perumahan. Ada yang ketakutan, bercocok tanam, sampai bundir. Sampai akhirnya Gemma kembali ke rumahnya sendiri dan jatuh dari tangga. Kondisi Gemma mulai melemah, sedangkan Ben mulai merapikan rumah seperti keadaan semula. Ben sedikit menjelaskan keberadaan Gemma di perumahan ini, sebelum akhirnya Gemma dimasukkan ke kantong mayat. Ben membuang jasad Gemma di lubang yang sama. Dia menutup lubang itu dan ajaibnya rumput kembali tumbuh dengan cepat di bekas galian. Ben mengisi bensin, lalu keluar dari perumahan dengan mudah. Di kantor agen perumahan, Martin sudah jadi tua. Sebelum meninggal, Martin menyerahkan name tag-nya pada Ben. Ben mengurus mayat Martin, lalu dia menggantikan posisi Martin dan siap menjerat pasangan berikutnya. Oke, jadi itulah cerita yang disajikan di film Vivarium. Film yang alurnya simple, endingnya juga simple, tapi di tengahnya membingungkan. Tapi tenang, kita bakal bahas teori-teorinya di video lain. Marketing aja terus, yang kemarin aja belum dibuat. Gimana menurut kalian? Apakah alurnya monoton, bosenin, heran, atau malah bingung? Silahkan komen aja di bawah. Sekalian kalau mau request juga bisa. Pesan yang bisa kita ambil adalah hati-hati dengan penipuan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye!